bukan kayak emak-emak. Bahkan Mama Dede sudah nenek-nenek. Usia saya sudah 73 tahun. Makanya tadi ketika Dewi bilang cantik, dulu betul, itu tahun 70. Ini adalah bintang kampus. Tapi itu tahun 70, kalian belum diadonin saat itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi orang tua jadi belum ketemu ya Mas? ember belum diadonin kalian, makanya tidak tahu zaman itu. Jadi bukan hanya seperti emak-emak, ini nenek-nenek. Makanya pantas tadi Gina mengatakan seolah-olah saya datang ke rumah nenek. Memang benar, ke rumah nenek, karena orang sekeliling saya namanya semua nenek. Ya, untuk saya sambil bercanda kek, sambil di rumah kek, sambil di TV kek, di radio tidak masalah. Itu keseharian saya. Karena saya lahir dari keluarga bapak saya guru ngaji, penceramah, punya PAUD, punya MI, yang seumur hidup saya semenjak kecil sekeluarga saya memang ngajar ngaji. Jadi bukan hanya di TV, bukan hanya di radio, saya di band radio saja 28 tahun. Jadi untuk saya tidak ada masalah. Karena dalam hidup hari-hari saya memang begitu. Jadi saya ini dari keluarga beduk. Kenapa di keluarga beduk? Dan pindah ke kota yang manapun, keluarga kami tetap ada di masjid dekat beduk. Jadi untuk saya tidak ada masalah. Di mana juga di Kebon Hayu, emang kerjaan kita sehidup sehari-hari. Jadi untuk saya enjoy aja. Emang itu hidup saya sehari-hari. Gitu. Iya, kalau aku pribadi hari pertama syuting agak kicep sih. Agak takut ya membaca situasi dulu kayak gimana sih Mama Dede, karena kan yang biasa dilihat di TV selama ini gitu ya, aku kan suka ngeliat ya Mama Dede, maaf ya Ma, kan suka ngomel-ngomel gitu ya, dan ya takut aja, takut ya awalnya sungkan, kayak takut buat salah atau takut kayak aduh nggak sesuai nih seperti harapannya Mama gitu, karena mungkin Mama udah banyak banget program religinya sebelumnya dengan partner yang bisa dibilang kayak orangnya tuh udah sering yang itu aja gitu, tiba-tiba ketemu orang baru, orang barunya modelannya begini lagi gitu ya kan. Nah, tapi akhirnya lama-lama begitu syuting kedua kali, ketiga kali, ternyata Mama tuh dibalik galaknya ya dalam tanda kutip, itu hangat sekali, bener-bener kayak sama semua orang tuh kayak. Karena Mama itu selalu deket kompor. Ya, iya ya. Hangat. Berasa nggak? Iya berasa. Bener-bener sehangat itu. Kayak bahkan aku kalau ke rumah Mama sekarang kayak tujuan utamanya bukan syuting tapi cari makan. Kayak pagi-pagi di meja makan udah ada apa ya? Ya belum ada apa-apa lagi gitu. Kayak kapan makanannya datang sih. Jadi benar-benar jadi akhirnya tuh aku berasa kayak Mama Dede tuh jadi kayak nenek aku. Kalaupun Mama ngomel-ngomel atau apapun itu tuh ngomelnya kayak gimana sih, ngomel seorang nenek ke cucunya berbuat hal yang kayak lu nggak boleh begitu, lu harusnya begini gitu. Jadi makanya nggak ada no hard feeling sama sekali gitu kalau misalnya Mama lagi ngomel-ngomel, karena memang sebenarnya Mama tuh kayak misalnya ngasih taunya baik, tapi emang cara penyampaiannya seperti itu. Dan kita semua rata Mama tuh emang mengusung prinsip keadilan, satu kena omel kan semua. Betul semuanya. Tadi Gina bilang, katanya Mama ini galak. Sebetulnya saya tidak galak. Kalian ketika bertemu dengan seseorang wajib hukumnya, wajib tahu background orang. Saya lahir orang kampung, keluarga petani. Kebetulan ayah saya itu punya heller 2. Satu heller di sini, kita tahu heller gilingan padi. Ini heller di rumah bapak saya, ini heller. Jadi ada heller 2 dari tahun sekian, tahun 50-an saya lahir. Makanya saya sekeluarga besar saya satu pun tidak ada yang suaranya pelan. Karena kami, maaf, survei membuktikan, kami wajib bersaing dengan 2 suara heller. Anda bayangkan, kalau saya ngomong pelan-pelan, bapak saya teriak, naon, gitu. Punten, semuanya punten. Makanya ketika Anda bertemu orang, jangan bilang galak, judes, tidak. Boleh jadi saya sekeluarga ngomongnya keras, ngomongnya kenceng. Kata Gina tadi galak, sama sekali tidak. Hati saya halus, lembut, selembut terigu. Kalau Anda tidak percaya silahkan buka dadaku. Jadi sekali lagi, kalau saya ngomong kenceng, ngomong keras, itu dari sononya. Kemudian punten, tadi kan Gina bilang
Mama semua orang diomelin. Kita lihat lagi sejarah. Punten, biar Anda tahu kenapa saya karakternya seperti ini. Bapak saya punya anak 6. Laki-laki 1 paling gede, sekolah di Bandung. Kami perempuan yang 5 diperintahkan setiap saat oleh bapak saya. Misalnya, tuh ada yang metik kelapa, itu kan minimal 1 kali petik itu 2000 kelapa. Jadi kita wajib lihat. Terus lagi punten, jadi Anda jangan bilang saya. Jadi kami ini dididik oleh orang tua saya selalu mengatasi masalah. Misalnya, kan ada pabrik gula Jawa, itu yang kerja bisa 8 orang. Tahun 50-an saja ada pabrik minyak goreng. Pada saat itu baru ada 1 di rumah baru saya. Itu yang kerja 10-an orang. Bayangin Mir, marut dari jam 2 udah pada keringetan ketek mereka kan. Jadi kita ini ngawasin semua orang kerja. Ada pabrik tikar yang mendong, tetap itu 10 orang emak-emak. Ada pabrik sontok nih, celana panjang yang hitam, yang dikolorin. Ada pabrik BH yang muter tuh yang pancingnya nih, yang ada kantongnya. Zaman dulu tahun 50-an. Dan itu yang dagang itu rata-rata tiap hari 20-an orang. Kalau panen saja rata-rata 100 orang. Jadi kami dididik oleh bapak saya wajib dilihat benar salah kerjaan mereka. Jadi tidak boleh kita lempon, tidak boleh letoy. Contoh, becak saja tahun 50-an itu 80 becak bapak saya. Tukang becak banyak yang nakal kan. Spare part yang benar dibilang salah. Makanya saya, kakak saya, adik saya bongkar sepeda, bongkar becak, ngecat, betulin genteng, semua kita bisa. Motong ayam, naik pohon kelapa. Inilah kami dididik dari kecil harus kuat mengerjakan semua pekerjaan. Punten kepada semuanya, jangan bilang galak, judes, ngatur, tidak. Dari kecil dididik jadi pemimpin, semua diatur. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Oleh karena itu sekarang saya sudah menyampaikan kepada Anda bahwa itu emang karakter dari kecil diarahkan ke situ. Punten, mohon maaf, sulit untuk merubahnya karena seumur hidup seperti itu. Jadi bapak saya selalu bilang, tidak ada kerjaan laki-laki, tidak ada kerjaan perempuan, semua sama-sama makan nasi, seperti itu. Punten kepada semuanya, kalau seandainya saya menyinggung perasaan Anda, itulah keadaan saya. Mau diterusin di Trans 7, mangga dengan kondisi saya. Tidak juga tidak masalah. Dadah. Inilah kondisi saya. Jadi Anda tahu latar belakangnya. Jadi seandainya Mira, Dewi, Kang Andi suruh saya ngomong pelan-pelan, lemah lembut, itu kayaknya nggak bisa. Jangan, Ma, kita juga nggak mau. Susah. Itu nggak mama banget. Mama ya. Itu bukan mama Yang itu. bikin jatuh cinta justru itu. Nah, Jadi saya punten sekali, bukannya judes, bukannya apa-apa. Karena emang karakter keluarga kita, kalau ada ketemu dengan semua keluarga saya, emang begitu, rame. Kalau mama kalem kita nggak mau. Justru maunya Iya. mama begini aja. Iya. Iya. Punten sekali punten. Iya, itu ciri khas Mama Dede. Ya, dari itu justru jadi kelebihannya Mama sebenarnya. Jadi apalagi dalam penyampaian agama ya, Ma, gitu. Menurut aku malah justru Indonesia perlu yang Punten ya, jangan marah, jangan tersinggung. Jadi itu latar belakang saya. Karena orang kampung tidak bisa lemah lembut, tapi tetap. Iya. Di settingannya ya, Ma. Ya. Oke. Mungkin teman-teman Mengenai Anda tanyakan Fauzi dengan Abdel sampai detik ini, saya tetap Abdel anak saya. Nah kami tetap, saya berkunjung ke rumah Abdel juga ke rumah saya. Karena kami selama program bareng dengan Abdel sering sekali umroh bareng, haji bareng. Jadi keluarga besar saya sekian puluh orang, keluarga Abdel, kakak adik mertua dan iparnya sering bareng haji dan juga umroh. Jadi begitu dekatnya keluarga kami, makanya sampai detik ini kekeluargaan kami tidak akan hilang insya Allah. Oke, Fauzi, kalau tadi soal